Jadi, SAIS ini adalah salah satu program dari divisi sosial yang isinya itu kita tuh bisa cerita atau kasih pertanyaan seputar tentang kehidupan di Abayan. Jadi nanti kita tuh bakal kayak nanggepin dari cerita-cerita itu. Nah, kita mulai aja ya. Yang pertama, ini tuh ada pertanyaan, gimana rasanya jadi anggota OSIS atau MPK di Abayan? Menurut kita itu jadi OSIS atau MPK itu kayak bener-bener banyak banget pengalaman yang kita bisa ambil. Terus kita juga bisa akrab sesama angkatan, lebih kenal sama angkatan lain. Ya, lebih kenal sama angkatan lain juga. Terus kita juga bisa dapat pengajaran-pengajaran baru. Yang penting sih pengalamannya. Ya, yang penting pengalamannya ya. Pertanyaan selanjutnya itu ada gimana cara biar bisa bergaul atau berbaur sama semuanya. Sering-sering main, sering-sering main kamar teman atau cari aktivitas bareng-bareng aja sih. Kayak misalkan belajar bareng atau kita masak bareng gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini tuh kayak sering banget gak sih ditanyain, gimana biar bisa ngatur waktu dengan baik? Emang ya bener banget ya, Abayan itu jadwalnya padat banget, terus sama ulang-ulangan juga kan. Ya. Menurut kita itu cara biar ngatur waktu dengan baik itu kita bisa buat planner juga, atau enggak kita tuh jangan nunda-nunda pekerjaan juga, nanti takutnya biar nggak numpuk ya gitu. Terus kita juga bisa namanya itu kayak mengorganisir kayak pekerjaan mana yang harus lebih dulu dilakuin, kayak gitu. Gimana caranya kita tahu cocok di jurusan yang mana? Menurut aku kita harus kenali diri kita dulu sendiri. Misalkan kita cocoknya di saintek atau di soshum, itu kayak tergantung nilai kita juga, kesukaan kitanya ada di mana, kayak potensi kita tuh ada di mana, baru kita putusin tuh gitu. Kalau menurut aku kita harus cari apa yang kita suka sama desain gitu nanti sama kemampuan kita di mana, di ketemu jalannya. Cara biar lo seleksi USN gimana? Belajar kalau nggak niat ya. Ini lo guys, anak SK nih yang lagi megang HP tuh. Gak sains kan? Gak sains segala banget, gak sudah mah. Saya sama Geo. Ceritain dong. Nih ya, jadi aku itu awalnya nggak niat banget OSK, cuma ya mau ikut-ikutan aja kan. Awalnya itu aku daftarin ke bidang ekonomi, matematika, udah itu doang. Allah. Udah sama gitu. Udah tuh matematika ikut, tapi udah pesimis. Ekonomi pas hari tesnya itu aku ketiduran jadi nggak ikut. Nah terus guru kita bilang kalau misalnya ada satu bidang tuh masih kosong, masih kurang tuh yang minatnya, itu bidangnya itu geoscience. Ya udah aku coba, terus dikasih kan modulnya, ada modul gitu dari Buida. Udah cuma baca batu doang kan, udah baca sekilas, terus udah kan tes terus ternyata hasilnya itu di angkatan aku ada kita bertiga, ada yang poinnya tuh sama. Jadi kamu sama dia gitu? Sama? Bertiga. Oh bertiga? Iya bertiga, jadi poinnya sama, terus kita diseleksi ulang, ya udah dibelajar lagi. Terus ada aku kepilih, ada gitu. Keren banget. Halo. Ya. Terus gimana pas OSK-nya itu gimana? Soalnya itu gimana itu? Setelah itu Ya susah. pas lah ya, ada yang susah ada yang enggak, tapi astronominya itu susah banget. Oke, sains itu ada astronominya Ya jadi geoscience itu tuh kayak 8 bidang digabungin. Allah, kayak satu Orang pinter dah. lah. Jadi intinya coba-coba dulu aja ya guys sih. Iya, coba dulu aja, jangan takut buat mencoba. Yang penting pengalamannya ada. Kak, kalau nyuci baju kapan aja sih? Kapan gimana nyuci baju? Aku biasanya nyuci itu sore sih kalau nggak ada kegiatan, atau enggak kalau dulu tuh kelas 10 tuh awal masuk tuh pagi subuh gitu. Iya bener-bener subuh, kayak rajin banget, serajin itu kelas 10 tuh, tapi sekarang kayak udah males gitu. Dulu aja aku kelas 10 itu nyuci sampai setiap hari aku nyuci baju. Dibebasin kali pakai cuci. Jadi hari ini nyuci baju nih kan disatuin gitu bertiga nyucinya bareng. Satuin udah nyuci, besok nyuci lagi. Jadi ngantri kalian doang dong. Guys.
itu sekarang story. Ada dari Siti Suk Mahabsari. Ini fotonya. Bercanda editor. Jadi tuh kata dia tuh nggak mau cerita itu, tapi dia tuh pengen titip doa katanya. Jadi tuh Siti Sukmi mau linjur kayak kita guys, gitu loh. IPA. Kita IPA. Terus linjur ke sosum gitu. IPS. Nah, habis itu dia tuh minta doa bahwa biar dipermudah gitu loh, yang linjur sosum ke depannya. Amin. Amin. Pokoknya amin juga ya di sana. Ya. Terus baru dia cerita. Nah, cerita dah. Jadi ini ada satu cerita. Jadi ceritanya itu pas sore aku lagi bercanda sama temen sekamar, tapi di kamar orang. Nah terus HP asrama aku masukin ke kupluk hoodie teman aku. Oh jadi nih ada orang dia kayak jahil gitu loh, iseng naruh HP asrama ke kupluk hoodie temennya. Terus pas mau maghrib pembina asrama nyariin HP, terus aku lupa di situ nyimpennya di mana. Jadi dia jahil naruh HP di kupluk hoodie orang, terus dia lupa kalau orangnya di situ. Pas dicariin dia nggak ngaku, udah lupa gitu kan. Bukan gak ngaku, berarti Iya, dia lupa. dia lupa. Kok bisa lupa ya? Kasihkan ngobrol. Dia pergi deh ke masjid sholat maghrib, pas waktu terakhir nggak taunya ada teman kita Jadi tuh pembina asrama tuh suka nelfon tuh Iya. biasanya kalau misalnya HP gak ada nih, HP gak ada, terus suka nelfon kan, di mana nih HP? habis itu bunyi HP-nya. Iya, nah dia tuh bunyi, nggak taunya pas lagi sholat maghrib pas waktu terakhir. Terus panik, terus temen aku pas udah selesai sholat langsung teriak, terus dia nangis sama temennya. Habis itu satu masjid ngeliatin mereka. Jadi ngerti gak sih ceritanya? Maksudnya Nih, gini ya, misalnya ini HP nih, tapi ini gede banget. ini apa ya? Ini HP nih, HP. HP asrama cerita, tapi ini HP bagus. Nah, terus dia tuh kupluk nih, Iya, masukin ke sini. masukin ke sini, terus dia tuh kayak, misalnya temennya tuh kayak lagi gak nyadar gitu nih, jahil, biasa kalau lagi kasihkan ngobrol, lu masukin ke sini kan udah kerasa ya, apalagi HP asrama kecil. Terus tuh udah lah kayak ketawa-ketawa ya, dicariin udah lupa kalau ditaruh di sini gitu. kayak dicariin kan suka di ada asrama gitu kan, terus kayak gak ada bu gitu, soalnya dia udah gak inget gitu, udah kasihkan ngobrol. Udahlah jalan ke masjid, Bablas dah sholat. Tiba-tiba tuh kan pembina asrama tuh emang kalau misalnya HP gak ada suka nelfon kan ke nomor HP itu. Pas ditelepon ternyata bunyi, tuh dikupluk gitu. Nah, bunyinya pas lagi sholat maghrib rakaat terakhir. Jadi pas sholat tuh bunyi HP gitu, menggema di masjid itu. Makanya dia akhirnya nangis gara kayak Iya mengganggu sih. orang sholat itu. Iya sih, maksudnya kayak panik gak sih? Maksudnya kalau kayak gitu panik, tapi tuh kocak gitu. Misalnya kalau bukan aku yang ngalamin ya kocak, tapi kalau kayak ngalamin kayak Sedih. apa ya, Sih, malu, iya, sedih, malu. takut gitu gak sih? Ya jadi saya pokoknya cerita kedua tuh ada gimana nak? Nah, jadi kan setiap 17-an tuh kan kita ada acara nih namanya Apelion. Nah, di Apelion itu biasanya malamnya tuh kita ada pentas seni gitu. Nah, pentas seninya tuh kita seangkatan gitu nih grupnya. Terus kita tuh kayak apa sih namanya? Nampilin yang temanya tentang kemerdekaan Indonesia. Biasanya tuh kayak apa sih, rata-rata kayak drama gitu gak sih? Iya, drama Teater musikal. gitu ya, drama Iya, musikal. Ya, terus habis itu tuh kan kayak dubbing gitu ya, bukan dubbing sih sebenarnya, kayak kan pakai musik-musik gitu kan. Nah, musiknya kan di laptop gitu kan, udah diedit kayak gitu. Nah, habis itu pokoknya kita tuh tampilnya tuh harusnya kayak ngelipsingin lagu orang gitu. Nah, pas latihan tuh biasa aja gitu ya. Maksudnya Bagus gitu. sound system tuh kayak biasa aja. Terus pas tampil tuh kayak emang lagi kagak beruntung aja ya. Iya, Tiba-tiba nggak ada suaranya, nggak ada suara si orang nyanyinya, jadi cuma mix- instrumennya iya, doang. instrumen, jadi kayak Instrumen. kaget gitu gak sih pas lagi gini ya, kagak ada suara Apaan nih? orang nyanyinya, nyanyi aja sendiri jadinya. Nyanyi sendiri jadi kayak Girl band. iya bener kayak girl band gitu. Habis itu udah deh, dari situ tapi masih bisa diatasin kan nyanyi. Nah habis itu udah lancar lagi, terus pas kita mau nyanyi apa sih Nat? Tanah Air. Tanah air. banget. Nyanyi tanah air gitu kan. Nunggu udah mulai musiknya, diam, hening gitu. Ada gitu 2 menit, 1 menit lebih lah, 1 menit. Oh iya sebenarnya lebih ada ya. Ada. Pokoknya gagal nih pokoknya dia mah. Emang kayak terus akhirnya nyanyi sendiri, pokoknya tuh kayak serba sendiri gitu loh, mandiri. Kayak nggak dari laptop gitu, saya sound sistemnya tuh kayak aneh gitu. Tapi sekarang udah bener gak sih sound Iya, sistemnya udah kayak udah bagus gitu, udah ada speaker di lapangan. Keren banget. Iya, masa tuh cuma terjadi di angkatan kita doang kan, Iya. penampilan angkatan kita, Iya. tapi angkatan lain tuh enggak, jadi kita kayak panik gitu loh. Mm-mm. Kita latihan berkali-kali tapi nggak taunya pas tampil kayak gitu. Tapi gak apa-apa, menang gak sih? Kita menang tau. Iya tahu, Kita menang. dapat duit. Dap-
Udah jadi kayak gitu. Jadi kayak gagal tapi masih bisa diatasi, menang gitu. Keren banget. Berapa duitnya? Berapa ya? Pokoknya gede lah. 2 juta. Sombong. Bohong. 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 Enggak sampai 2 juta sih. Ya pokoknya mah ditabung, ditabung. 500 sih 500. Buat 800 lah. 500 ya. Pokoknya kayak buat 1 juta lah. Buat 1,5 nabung juta. aja. Ah, kita beli martabak gak sih? Dia angkatan mana sih? Tapi menangnya bukan menang pensinya tau. Iya, menang ini. Apa sih namanya? Kita Menang juara 2. Oh iya. Iya, aku nggak salah juara 2. Satu kemarin kok. Iya, juara 1. Juara dua. Tapi juara danus, coy. Juara Keren danus. banget. Itu juga danus penuh perjuangan banget. Kan kita teh bikin ini ya, bilor. Bilor teh apa sih? Bihun pakai telur gitu. Telur. Bihun telur. Nah, sebenarnya nggak tahu gitu kan si bihunnya itu kayak direbus dulu apa enggak, tapi sama gitu tuh direbus. Nah, pas dicoba, masukin telur. Coba lah goreng. Melewat gitu. Melewat. Kayak bener-bener jadi kayak kayak aneh gitu. Tapi itu laku banget, terus laku banget. Belum, itu mah belum. Itu belum perjuangannya. Danus, enak danus. Aku Habis juga itu danus nih. kamu juga danus? Iya. Oh, iya. Habis itu udah lah diamparin tuh kan, diamparin si bihunnya. Dikipasin. Bayangin bihunnya banyak banget sampai seruangan ini banyak banget. Nyampe sisa gak sih? Iya, sampai sisa. Dikipasin sama kita biar kering. Ya kagak kering-kering lah, tapi gak apa-apa. Tapi akhirnya kayak bisa gitu kan, akhirnya dicoba digoreng kayak enak gitu. Terus itu buat cilok. Pas buat cilok teh direbuskan, itu udah malam banget jam 2. Itu bener jam 2, yang satu beberapa lagi ngipasin, beberapa bikin cilok tuh di dapur adik kelas, di dapur kalian. Nyampe tahu. sakit gak sih? Itu di dapur kalian kan nyobain. Terus pas udah dicelupin, kita tuh kayak nusuk dulu gitu kan dalamnya, tuh matang apa enggak? Itu kagak matang. Ulek terus udah gitu udah deh direbus udah jadi bisa. Tapi itu kayak laku banget ya sih, kita paling kayak marketingnya tuh S3 parah. Keren banget deh. S3. Kayak langsung semua orang tuh beli. Keren banget, dengan modal yang sedikit kita dapat uang banyak. Keren. Jadi itu ceritanya. Nah, gitu tuh ceritanya. Itu adalah beberapa pertanyaan sama cerita yang udah kita rangkum dan udah kita jawab juga. Makasih ya udah nonton season 1. Sampai ketemu lagi nanti. Sampai ketemu lagi. Dadah.